Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Widya Stuti dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 4. Tujuan dari PLP1 atau pengenalan lapangan persekolahan pertama adalah untuk memberikan pengalaman kepada kita sebagai mahasiswa dalam mengenalkan sekolah dari beberapa aspek, mulai dari kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja sekolah, dan beberapa kegiatan di sekolah, dan dapat memberikan wawasan kepada kita sebagai mahasiswa tentang dunia profesi guru untuk kita yang akan menjadi sebagai guru di generasi yang akan datang. Pertama yang saya ajukan mengenai karakteristik peserta didik. Karakteristik apa saja yang seharusnya ada di dalam diri peserta didik, Ibu? Karakteristik yang ada pada peserta didik itu yang pertama, peserta didik itu etika, attitude, dan ilmu didik bukan cuma ilmu aja, tapi kita juga harus bisa berikan kepada anak-anak ini pendidikan, etika, dan attitude yang baik untuk bisa hidup dalam masyarakat atau hidup berdampingan. Oke, Ibu. Bagaimana pihak sekolah mengetahui potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik? Biasanya dengan ada tes, wawancara, kemudian kita juga lihat anak-anak ini dalam mengikuti atau memilih kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih dan mereka ikuti. Dari situ kita akan lihat seberapa dan apa sih potensi anak-anak ini. Saya akan bertanya tentang struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Karena itu bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di SMA Budi Murni Jakarta? Jadi struktur organisasi ini yang paling atas itu karena kita swasta ya, Mbak. Jadi struktur organisasinya itu yang paling atas yayasan, kemudian ada beberapa sekolah, kemudian wakil kepala sekolah sampai ke bawah ke siswa. Bagaimana pembagian tugas dan wewenang dalam setiap bidang di sekolah? Nah, itu yang garis komando yang pertama itu dari yayasan. Kalau kita kemudian kepala sekolah, di bawah kepala sekolah ini ada beberapa wakil. Kebetulan kalau itu hanya punya satu wakil. Wakil di Budi Murni 5 itu membawai kurikulum kesiswaan. Kemudian yang sejajar dengan wakil itu ada kepala tata usaha. Di bawah kepala tata usaha itu ada OSIS, kemudian ada siswa. Menanyakan tentang implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah. Kan di setiap sekolah pasti punya tata tertib ya, Bu. Tata tertib yang ada di SMK Budi Murni ini seperti apa, Bu? Tata tertibnya misalnya siswa datang sesuai dengan jam belajar yang ditentukan, yaitu 6.30 sampai mereka selesai pelajaran. Nah, selesai pelajaran ini kadang ada yang 6 jam pelajaran, kadang sampai 8. Mungkin kalau untuk
kelas ya ada tambahan. Kemudian mereka ke sekolah dengan seragam. Kemudian tidak boleh memakai kosmetik ya. Beberapa mereka keluar masuk terus ada izin dari sekolah. Kasih kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah SMK Budi Murni 5 ini, Bu. Apakah di sekolah terdapat kegiatan formal seperti upacara, rapat, dan kegiatan seremonial lainnya, Bu? Jadi kegiatan yang dimaksud Mbak Rofi tadi, kita ada upacara itu setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional. Contohnya Hari Pahlawan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain sebagainya. Kemudian kalau rapat kita setiap kegiatan kita selalu koordinasikan di dalam rapat, baik itu rapat persiapan maupun rapat evaluasi atau setelah kegiatan. Apakah kegiatan tersebut sudah dijadwalkan, Bu? Sudah. Jadi kita namanya agenda kegiatan ya. Sebelum kita mulai tahun pelajaran baru, kita bikin agenda kegiatan selama 1 tahun. Dasar dari pembuatan agenda kegiatan ini adalah dengan adanya kalender pendidikan yang diterbitkan oleh pemerintah. Saya ingin menanyakan mengenai identifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, apa saja kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di SMK Budi Murni 5 Jakarta? Kegiatan kurikuler itu berarti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ada atau sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian untuk ekstrakurikuler sendiri itu ada pembelajaran yang memang wajib harus diikuti atau dilaksanakan oleh sekolah. Contohnya pramuka itu kan wajib. Kemudian selain itu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang memang menjadi pilihan anak-anak. Contohnya bela diri, kemudian olahraga, kemudian seni. Seni ini baik seni tari maupun seni musik atau yang lain. Baik Bu, saya akan nanya tentang identifikasi praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama, mengapa perlu diadakan atau dibuatnya praktik-praktik pembiasaan positif di sekolah, Bu? Ya, oke. Jadi kegiatan pembiasaan ini harus dilakukan. Jadi menurut saya ini lebih ke arah yang positif kan, biasanya pembiasaan ke arah positif dan memang harus dilakukan karena memang ada di dalam tercantum di dalam kurikulum itu adalah kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini ada beberapa contoh, contohnya kegiatan upacara itu untuk pembiasaan disiplin. Kemudian kalau di saat kondisi seperti ini, pembiasaan yang harus mereka lakukan ya cuci tangan sebelum masuk kelas, kemudian mereka harus membawa sanitizer, mengembangkan potensi peserta didik yang dapat dilakukan dalam pelajaran matematika. Oke, untuk mengembangkan potensi peserta didik yang bisa istilahnya yang lebih ingin belajar tentang matematika, itu pertama ya palingan kita cari lomba-lomba seperti kayak ikutin olimpiade dan sebagainya. Kalau misalkan untuk lingkup sekolah, kalau misalkan ada kelas meeting kita adain kayak cerdas cermat tapi tentang matematika seperti itu. Bagaimana minat dan respon peserta didik terhadap pelajaran matematika, apalagi di era pandemi ini, Pak? Responnya bagaimana? Kalau ditanya respon,
ya itu tadi saya bilang 70-80% responnya bagus, kecuali yang emang udah nggak minat banget gitulah. Intinya selama dalam pembelajaran mereka itu tidak merugikan saya dan tidak merugikan teman-temannya yang lain untuk bisa. Intinya ya udah, kalau istilahnya nggak bisa, jangan rusuh, jangan ganggu pembelajaran gitu. Lalu bagaimana Pak dengan kualitas pembelajaran matematika yang diterapkan sama pandemi? Apakah terdapat penurunan kualitas belajar? Kalau dibilang penurunan pasti. Tadi yang saya bilang, yang pinter aja kadang-kadang nggak ada kuota jadi ketinggalan. Sehari 2 hari dia baru tahu, baru online gitu. Kalau dibilang kualitasnya nurun, pasti nurun. Kalau menurut saya pandemi kayak gini nih bisa bikin yang pinter malah jadi males, yang males tambah jadi males. Kayak gitu. Karena kita nggak bisa ngecek langsung si siswa itu benar-benar belajar atau enggak sih. Gitu. Karena kita kan cuma palingan absen lewat Google Form. Bisa aja dia cuma absen, tapi nggak ikutin pembelajaran kita. Kayak gitu. Jadi kan selama pandemi ini Pak, apa saja kendala yang Bapak alami ketika proses belajar mengajar? Kendala yang saya alami, ya balik lagi ke awal, kita ngomongin masalah kuota, masalah sinyal. Itu juga jadi masalah. Ada anak saya kasih tugas, habis saya kasih video pembelajaran, saya kasih tugas, itu dia baru lihat pakai paket malam. Baru malam-malam tuh dia ngasih tugasnya. Itu juga jadi masalah. Terus nggak ada istilahnya subsidi dari sekolah saya, ya istilahnya potongan bayaran atau apa yang untuk ya udah bayaran dipotong sekian untuk kalian buat beli pulsa, itu nggak ada gitu. Jadi bagaimana Bapak menangani masalah tersebut? Kalau saya sih memakluminya, dalam artian dalam seminggu saya lihat dia emang ngerespon tugas-tugas saya atau video-video saya atau enggak. Kalau misalkan emang ngerespon, ya udah walaupun telat masih tetap saya ada kasih. Saat pandemi ini guru kalian itu ngajarin matematika melalui aplikasi apa atau gimana? Mungkin dari Mutiara menggunakan Classroom, belajar menggunakan Google Classroom. Itu mungkin menurut kamu Google Classroom optimal nggak sih buat kalian belajar? Ya kurang aja, soalnya gurunya itu jarang aktif di situ. Jadi dia kalau udah misalnya ngasih materi atau ngasih tugas, ya udah kita langsung disuruh ngerjain tanpa dia ngasih tahu caranya dulu sampai selesai. Bagaimana sih guru matematika kalian menyampaikan materi matematika di kelas? Mungkin dari cerita dulu boleh jawab. Gurunya pas nyampein di kelas itu ya jelas langsung bikin masuk gitu, langsung dapat. Berarti paham berarti ya. Kalau misalnya Mutiara gimana? Kalau aku itu belajarnya itu bikin lebih dekat, enggak kayak gitu, lebih paham kayak gitu. Iya, kalau misalnya nih kalian tidak memahami materi apa yang dijelaskan oleh gurunya, apa yang kalian kalau itu bertanya terus dipelajari lagi dan dicoba lagi kayak gitu. Kalau dari Juwita gimana? Saya nanya bolak-balik ke guru sampai saya paham.